Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran kelima dengan judul Tuhan berperang untuk Anda. Ya, bagi saudara-saudara yang baru mengikuti pelajaran sekolah sahabat, kita belajar di kitab Yosua satu triwulan ini dan di pelajaran kelima ini sebenarnya adalah bagian kedua ya dari satu tema atau satu topik yang kita bahas dalam kitab Yosua, kaitannya dengan kitab Yosua, tapi sebenarnya itu adalah topik di Perjanjian Lama ya, Mhm. tentang peperangan. Kenapa Tuhan mengizinkan peperangan? Ya, sebagai recap sedikit, di pelajaran keempat, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang oh ternyata ada perang di balik semua perang yang kita baca di Perjanjian Lama. Entah itu perang di kitab Keluaran yang kita baca sedikit dan sepanjang kitab Yosua ini ya penaklukan tanah Kanaan. Kita belajar bahwa ada konflik di balik semua konflik ya. Dan konflik itu berpusat pada Tuhan dan setan dan manusialah yang menjadi objeknya sekarang begitu ya. Nah, di pelajaran kelima ini kita lanjut berbicara tentang masih berhubungan dengan peperangan dan sekarang kita fokus kepada penaklukan Kanaan, ya. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan orang Kanaan itu dibunuh dan apa justifikasinya dan yang lain-lainnya kita akan belajar di sahabat ini, ya. Dan seperti itu sedikit review dari pelajaran sahabat lalu dan untuk memulai saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau mengizinkan kami belajar lagi dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami ajaran yang benar, ajaran yang baik tentang peperangan-peperangan dalam perjanjian lama. Kami dapat memahami isu-isu moral yang terjadi dan kami dapat mengambil pelajaran rohani dari pelajaran ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tentulah kami yang berbicara agar dapat berbicara dengan lancar, mengatakan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan tentulah semua yang mendengarkan belajar bersama kami agar juga bisa mendapatkan kebenaran yang sama. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, silakan Mas Yansen. Ya, eh, seperti yang Billy bilang tadi ya, ini adalah lanjutan dari pelajaran pekan lalu ya. Jadi bagi saudara-saudara yang menonton pelajaran ini, tapi belum menonton pelajaran pekan lalu ya, silakan langsung di pause, langsung ditutup video ini ya. Langsung Mhm. tonton lagi pelajaran pekan lalu. Oke? Jadi jangan lanjutkan dulu tonton video ini kalau belum tonton yang pekan lalu. Nah, untuk memulai, mari kita membaca Kejadian 11 ayat 4 sampai 9. Kejadian 11 ayat 4 sampai 9. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, sebuah kisah yang sangat terkenal ya, Menara Babel. Hmm. Kebanyakan dari kita sudah tahu kisah ini sejak kita masih anak-anak, ya kan? Ya, perhatikan di ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Oke? Jadi, pembangun-pembangun Menara Babel diserahkan Tuhan, disebarkan Tuhan dari Babel ke seluruh bumi. Ya, inilah awal mula bangsa-bangsa, ya kan? Nah, lalu mungkin ya, kita akan beranggapan bahwa ini ayatnya sudah sangat jelas.
Ya, nggak perlu lagi ada yang dipertanyakan, nggak perlu lagi ada yang dipelajari, ya sudah jelas. Inilah awal mula perserakan penyebaran bangsa-bangsa, ya kan? Tapi sebenarnya masih ada yang perlu kita pertanyakan, ya. Misalnya, bangsa-bangsa ini disebarkan menurut apa? Itu masih perlu kita perjelas, oke? Dan ada ayat-ayat lain di Perjanjian Lama yang membahas perserakan bangsa-bangsa ini, penyebaran bangsa-bangsa ini, ya. Tapi jarang kita baca. Padahal ayat itu sangat berhubungan dengan peristiwa Menara Babel ini. Oke? Salah satunya adalah Ulangan 32 ayat 8, ya. Nah, mari kita buka Ulangan 32 ayat 8. Ulangan 32:8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ya, ketika Sang Maha Tinggi, Tuhan ya, membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, memisah-misahkan anak manusia, menetapkan wilayah bangsa-bangsa. Berarti ini berbicara tentang Babel. Ketika Tuhan menyerahkan, menyebarkan bangsa-bangsa, ini konteksnya, ya kan? Nah, dikatakan di situ menurut apa? Bangsa-bangsa disebarkan menurut apa? Apa Bil katanya? Bilangan anak-anak Israel. Iya, bangsa-bangsa disebarkan menurut bilangan anak-anak Israel. Apa maksudnya? Ya mungkin ya, eh, Tuhan itu punya tujuan khusus, maksud khusus terhadap Israel. Jadi bangsa-bangsa itu nanti akan disebarkan, akan diserahkan itu dalam hubungannya dengan Israel. Ya, bangsa-bangsa lain itu akan diatur, didistribusikan itu sesuai dengan bagaimana mereka berhubungan dengan Israel. Ya, mungkin itu maksudnya. Oke. Nah, tapi ada isu kritik tekstual yang sangat penting di sini yang perlu kita bahas ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dulu dengan terjemahan bahasa Inggris ya, Nesby dan tolong ditambahkan juga King James Version Oke, Deuteronomi 32. 32 ya, dan King James Version ya. Oke. Ya, di ayat 8 ya. Yap. Nesby menerjemahkannya sebagai Sons of Israel, anak-anak Israel. King James Version menerjemahkannya sebagai Children of Israel, anak-anak Israel. Jadi baik Nesby maupun King James Version sepaham dengan terjemahan baru bahasa Indonesia. Ya, Hmm. sekarang kita cek bahasa aslinya bahasa Ibrani. Ya, dikatakan Behanechel, Paelion Goyim, pada saat Paelion yang maha tinggi memberikan warisan atau milik pusaka kepada bangsa-bangsa Goyim ya, Behafrido, Bene Adam, waktu dia memisahkan anak-anak manusia ya, Yetsav Gevulot Amim, waktu dia menetapkan batas-batas bangsa-bangsa, Lemishpar Lemispar Bene Israel, menurut bilangan anak-anak Israel. Ya, dalam bahasa Ibrani Bene Israel, anak-anak Israel. Jadi dalam hal ini teks Ibraninya sudah sesuai dengan TB, sudah sesuai dengan Nesby, sudah sesuai dengan King James Version. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat versi Septuagintanya, Bill, sebagai perbandingan. Ada di tab yang lain kan? Oh ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, Septuaginta ini adalah Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi dari aslinya Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Dan ini adalah terjemahan yang punya nilai sejarah karena ini terjemahan tua, sudah ada sekitar 300 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Perhatikan bahwa Septuaginta menerjemahkannya sebagai Angelon Theou. Angelon Theou, yang artinya adalah malaikat Tuhan. Jadi menurut Septuaginta, bangsa-bangsa ini dibaginya bukan menurut bilangan anak-anak Israel, tapi menurut bilangan malaikat Tuhan. Ya, loh kok bisa? Yang satu bilang bangsa-bangsa dibagi menurut bilangan anak-anak Israel, yang satu bilang bangsa-bangsa dibagi menurut bilangan malaikat Tuhan. Yang mana yang benar? Ya kan? Nah,
sebagai perbandingan tambahan ya, ada terjemahan bahasa Inggris yang mengikuti Septuaginta. Kita buka New Living Translation, NLT. Ya. Tolong dibacakan, Bill, ayat 8. Okay. When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number in his heavenly court. Ya. Terjemahannya nggak apa ya, enggak literal seperti Septuaginta, tapi dia memparafrase Septuaginta. Ya, waktu Septuaginta bilang malaikat Tuhan, NLT bilang dewan surgawi. Dewan surgawi itu maksudnya apa? Malaikat Tuhan. Jadi NLT lebih setuju ke Septuaginta. Oke? Kenapa ada perbedaan? Perbedaan ini pada dasarnya adalah dari manuskripnya. Manuskrip. Ya, nah ini perlu penjelasan lagi. Ada perbedaan antara autograf dan manuskrip. Autograf itu adalah naskah asli Alkitab yang ditulis oleh penulis aslinya. Contoh, kitab ulangan. Berarti autograf kitab ulangan adalah naskah asli kitab ulangan yang ditulis langsung oleh tangan Musa. Itu autograf. Manuskrip itu beda. Manuskrip itu adalah salinan dari autograf. Ya. Sekali lagi, autograf, naskah asli yang ditulis oleh penulis, ya dalam hal ini Musa, autograf adalah salinan, dan salinan itu ada banyak. Oke. Nah, autograf itu sudah tidak ada. Ya, belum ditemukan, kira-kira begitu. Jadi sejauh ini sumber-sumber yang bisa kita dapat adalah naskah-naskah manuskrip, naskah-naskah salinan. Ya. Sekarang teks Ibrani itu manuskrip utamanya adalah apa yang disebut sebagai Leningrad Codex. Nah, penjelasan lagi, apa itu Leningrad Codex? Leningrad Codex adalah naskah Perjanjian Lama bahasa Ibrani ya, yang paling tua dan paling lengkap dari sekitar abad ke-10 Masehi. Oke, apakah ada yang lebih tua? Ada, tapi nggak lengkap. Apakah ada yang lengkap juga selain ini? Ada, tapi nggak setua yang ini. Jadi ini tertua terlengkap, Leningrad Codex. Nah, sekarang coba kita perhatikan uh, ulangan 32 ayat 8 dalam Leningrad Codex. Ya, tolong tampilkan melalui aplikasi Sefaria. Diklik di ayatnya, ayat 8 ya. Diklik, kemudian manuskrip di bagian bawah. Ya, lalu diklik manuskripnya. Ya, ya. Tolong di kolom yang kanan, di zoom di baris ke-8, Will. Oh. Ya, hitung dulu, baru di zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dalam Leningrad Codex, ya, memang tertulis Bene Israel. Ya, anak-anak Israel. Sehingga naskah Ibrani yang kita punya sekarang, yang mengikuti ini. Mengikuti Leningrad Codex. Ya, Bene Israel. Dan terjemahan-terjemahan seperti Nesby, King James Version, terjemahan baru bahasa Indonesia, mengikuti Leningrad Codex juga. Oke? Nah, sekarang coba kita bandingkan ke naskah Alkitab bahasa Ibrani lain, yaitu Dead Sea Scrolls. Ya, tolong tampilkan Dead Sea Scrolls. Ya. Jadi ini adalah 4Q ya. Jadi naskah yang ditemukan di gua keempat. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya, Dead Sea Scrolls itu adalah sekumpulan naskah-naskah Alkitab ya yang ditemukan di Qumran, ya di dekat Laut Mati. Makanya dia disebut Dead Sea Scrolls, gulungan-gulungan Laut Mati. Dan di situ ada banyak gua. Naskahnya ditemukan di gua-gua itu. Nah, ini adalah naskah dari bagian 4Q, artinya dia ditemukan di gua keempat. Oke? Nah, sekarang coba kita klik di fragmen B359054. Ya, diklik aja, Bil. Oke. Ya, coba ke bawah, di scroll ke bawah. Ya, itu ya nama naskahnya ya, 4Q37 ya. Jadi naskah ke-37 di gua keempat ya, yang memuat naskah kitab ulangan ya. Dan fragmennya adalah fragmen B359054. Oke. Dan ini memang bukan satu halaman penuh ya, jadi dia memang terpok gitu ya pas ditemukan ya, tinggal hanya kepingan kecil, makanya disebut fragmen. Nah, kita lihat di situ tertulisnya apa? Coba. Ya. Di baris paling terakhir, jelas sekali tertulis Bnei Elohim. Bnei Elohim. Yang artinya adalah anak-anak Allah. Ya.
Oh, jadi sekarang kita udah dapat. Ternyata ada manuskrip Ibrani yang lain selain Lenirat Codex ya, yang memuat apa varian teks Bene Elohim, anak-anak Allah. Gitu ya. Ada nggak terjemahan bahasa Inggris yang mengikutinya Dead Sea Scrolls? Tadi kan baru Ibrani dan Septuaginta. Ada nggak yang mengikuti Dead Sea Scrolls? Ada. Ya, kita buka ESV di Step Bible, Bill. Kita tambahkan ESV. Ya. Tolong dibacakan. Okay. When the Most High gave when the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. The Sons of God, anak-anak Allah. Ya, sama dengan naskah Laut Mati ya. Oke. Ada lagi dan yang ini lebih apa ya, lebih vulgar lagi cara menerjemahkannya. NRSVUE. Nah, tolong dibukakan terjemahan itu ya. New Revised Standard Version Updated Edition. Okay. Ayat 8, when the Most High apportioned the nations, when he divided humankind, he fixed the boundaries of the people according to the number of the gods. To the number of the gods. Menurut bilangan para dewa. Menurut bilangan para ilah. Ya, ini adalah terjemahan dinamis dari Dead Sea Scrolls juga. Ya, nah jadi kita udah punya berbagai kelompok terjemahan nih. TB, Nesby, King James mengikuti bahasa Ibrani yang dari manuskrip Leningrad Codex. Ya, kemudian NLT mengikuti terjemahan terjemahan dari terjemahan yang adalah Septuaginta ya, NLT. Kemudian kita punya ESV dan NRSV yang mengikuti Dead Sea Scrolls. Oke, jadi terjemahan-terjemahan ini apa ya, menggunakan standar manuskrip yang berbeda-beda. Gimana cara kita menilainya? Ya. Nah, di sini coba saya harus tulis sopan tulis ya supaya saudara bisa membayangkan ya. Jadi setelah kita bandingkan berbagai manuskrip tadi, ya, meskipun autografnya sudah tidak ada ya, belum ditemukan, kita bisa menilai bahwa kemungkinan besar autografnya itu sama dengan yang Dead Sea Scrolls, sama dengan naskah Laut Mati. Jadi di autografnya itu tertulisnya adalah Bnei Elohim, ya. Oke. Bnei Elohim ya. Ini autografnya. Ya, yang benar-benar asli ditulis oleh Musa sendiri. Ya. Kemudian autografnya ini hilang, ya. Akhirnya dia disalin dengan baik oleh Dead Sea Scrolls, ya. Autograf disalin dengan tepat oleh Dead Sea Scrolls ya, naskah 4Q tadi ya, naskahnya Hmm. ya, dan fragmennya yang fragmen tadi yang angkanya panjang itu. Oke. Lalu dari mana si Lenirat Codex bisa bisa bilang Bene Israel? Lenirat Codex bilang Bene Israel karena dia menafsirkan Bene Elohim, anak-anak Allah. Memangnya siapa sih anak-anak Allah itu? Oh, anak-anak Allah itu pasti anak-anak Israel. Karena bangsa Israel lah umat pilihan, maka anak-anak Allah itu adalah anak-anak Israel. Ya. Hmm. Jadi setelah mereka menafsirkan, mereka menyalinnya berdasarkan tafsirannya. Nah, itu yang terjadi. Inilah Lenirat Codex. Ya. Nah, kita tulis dulu. Bene Israel ya. Nah, ini saya tulis tanpa tanda bantu vokal ya, biar lebih cepat ya. Oke. Nah, kita bisa bilang ini. Nah, lalu bagaimana bisa muncul Septuaginta menerjemahkannya sebagai Angeluteo? Ya, tetap sama. Dasarnya adalah dari Bene Elohim, ya, anak-anak Allah. Penerjemah Septuaginta, penerjemah Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke Yunani, mereka harus berpikir, Bene Elohim, anak Allah. Memangnya anak-anak Allah ini siapa? Maka mereka berpikir, oh anak-anak Allah ini sebenarnya adalah para malaikat. Maka mereka muncul terjemahan Angeluteu. Ya, ya. Ang, Angge, kayaknya Omega ya. Ya.
Angelon Theou, ya. Nah, ini bahasa dalam bahasa Yunani ya. Angelon Theou, ya. Ya. Nah, harusnya dengan begini sudah cukup jelas kenapa bisa muncul varian-varian ini ya. Ya, jadi bukan hanya varian tiba-tiba muncul di terjemahan bahasa Inggris, enggak. Dari penyalinan manuskrip-manuskrip juga ya sudah muncul varian itu, ya. Varian itu kemungkinan muncul dari interpretasi siapa itu Bani Elohim. Hmm. Ya, apakah anak-anak Allah itu adalah Israel, apakah anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Ya, sehingga muncullah ini. Nah, tolong Bill ini di screenshot lalu di copy ke dokumen. Lalu bagaimana cara kita benar-benar memastikan yang mana yang paling tepat? Ya, kalau memang autografnya bilang Bani Elohim, ya, interpretasinya mana yang tepat? Apakah Bani Elohim, anak-anak Allah ini adalah Bani Israel, anak-anak Israel, atau Bani Elohim, anak-anak Allah ini adalah Angelon Theou, malaikat Tuhan? Yang mana yang benar? Nah, sekarang coba kita kembali ke narasinya. Ya, gini. Ulangan 32 tadi berbicara tentang pembagian bangsa-bangsa waktu Menara Babel, ya kan? Waktu Menara Babel itu terjadi sebelum pemanggilan Abraham, ya. Jadi Abraham sendiri belum dipanggil. Jangankan bangsa Israel kan keturunannya Yakub. Bangsa Israelnya belum ada, Yakubnya belum ada, ya. Kakeknya Yakub itu bahkan belum dipanggil Abraham. Mungkin nggak bangsa-bangsa dibagi menurut bilangan anak-anak Israel kalau bangsa Israelnya sendiri belum ada di waktu itu, ya kan? Jelas nggak mungkin, ya. Maka Bene Elohim, anak-anak Allah, kemungkinan besar anak-anak Allah yang dimaksud di Kejadian 11 itu bukan bangsa Israel. Oke, lalu siapa Bene Elohim, anak-anak Allah yang dimaksud di Kejadian 11? Ya, kita harus tahu di kitab Kejadian, anak-anak Allah itu juga adalah sebutan untuk merujuk kepada para malaikat. Ya, sehingga kemungkinan besar mereka dibagi menurut anak-anak Allah, Bene Elohim, yang adalah Angelon Theou. Ya, yang mana anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat itu sendiri. Jadi di Menara Babel, ternyata bangsa-bangsa ini dibagi berdasarkan bilangan para malaikat. Bingung lagi. Nah, apa maksudnya bangsa-bangsa ini dibagi berdasarkan bilangan para malaikat? Maksudnya adalah ada malaikat-malaikat yang jatuh, yang bertentangan dengan Tuhan. Dan waktu itu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, malaikat-malaikat inilah yang memegang teritorinya bumi. Begitu bangsa-bangsa ini melawan Tuhan di Menara Babel, berarti mereka sudah menyatakan mereka nggak mau ada di pihak Tuhan. Maka sekarang mereka dibagi, ya, menjadi wilayah kekuasaannya para malaikat yang jatuh ini. Ya, jadi maksudnya apa? Bangsa-bangsa dari Babel itu dibagi menjadi kekuasaannya para malaikat yang jatuh. Bangsa-bangsa ini ada di wilayah kekuasaannya iblis. Itu maksudnya. Karena mereka udah melawan Tuhan, jadi mereka ada di pihak lawannya Tuhan. Dan waktu mereka tersebar, mereka dibagi berdasarkan kuasaan iblis, ya, malaikat yang jatuh. Ya, ini. Sehingga waktu kita baca lagi Menara Babel, pemahaman kita bertambah. Bukan hanya mereka diserakan, disebarkan. Kita juga tahu mereka diserahkan dan diserahkan kepada para malaikat yang jatuh sehingga bangsa-bangsa ini ada di bawah kekuasaannya iblis. Itu yang terjadi. Ya. Oke, itu ayat 8 ya, panjang memang, tapi ini penting sekali untuk doktrin ya, gitu ya. Jadi doktrin pertentangan besar terutama. Jadi meskipun ini kelihatan teknis sekali ya, kritik tekstual, tapi implikasi doktrinnya sangat signifikan ya. Makanya kita harus mempelajari tadi semua kritik tekstual tadi ya. Oke, lanjutkan Bill. Ulangan 32 ayat 9. Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, karena bangsa-bangsa ini ya sudah ada dalam kekuasaannya para malaikat yang jatuh, kekuasaannya para iblis, ya, maka Tuhan memanggil seseorang tepat setelah Menara Babel, persis di pasal selanjutnya, Kejadian 12, dipanggillah Abraham. Dari keturunan Abraham inilah muncul Yakub, muncul Israel, ya. Dari situlah bangsa Israel, dan bangsa Israel inilah yang jadi kepemilikannya Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain adalah kepemilikannya setan, Israel adalah miliknya Tuhan.
Dan Tuhan nanti akan menggunakan Israel ini untuk menjangkau kembali bangsa-bangsa yang sudah dimiliki oleh setan ini. Ya, gitu ya. Jadi inilah pertentangan besar itu ya. Ada aspek ininya juga ya. Ada ada bangsa-bangsa yang menjadi wilayahnya setan, Israel menjadi wilayahnya Tuhan, dan Tuhan akan gunakan ini Israel untuk menjangkau bangsa-bangsa yang sudah jadi miliknya setan supaya kembali lagi jadi milik Tuhan. Dan utamanya bukan hanya melalui Israelnya, melalui Mesias yang muncul dari keturunan Israel itu bahkan utamanya nanti, yang lebih lebih apa puncaknya lagi. Nah, ya. Jadi sampai sini kita hubungkan ke kitab Yosua. Berarti bangsa-bangsa di Kanaan itu ada dalam wilayah kekuasaannya siapa sejak pembagian bangsa-bangsa di Menara Babel? Ada dalam wilayah kekuasaannya Bani Elohim. Siapa Bani Elohim? Bukan Bani Israel. Bani Elohim adalah Angelon tuh, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang mana? Malaikat Tuhan yang jatuh jelas. Jadi bangsa-bangsa di Kanaan adalah dalam wilayah kekuasaan malaikat yang jatuh. Bangsa-bangsa di wilayah Kanaan adalah wilayah kekuasaannya setan. Maka Tuhan menggunakan Israel untuk menjangkau bangsa-bangsa Kanaan ini. Israel sebagai miliknya Tuhan mencoba untuk menjangkau bangsa miliknya setan. Itu yang terjadi. Ya. Oke, lanjutkan. Masih di Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Iya. Bagi bangsa-bangsa ini, mereka nggak sadar kalau mereka menyembah malaikat yang jatuh. Yang bangsa-bangsa ini tahu mereka menyembahnya dewa-dewa mereka. Itu yang mereka tahu. Tapi Ulangan 32 ayat 17 menjelaskan apa? Di balik dewa-dewa itu adalah roh-roh jahat. Di balik dewa-dewa itu adalah setan. Jadi mau dewanya orang Kanaan kayak Baal, mau dewanya orang Babel kayak Marduk, mau dewanya orang Mesir yang ada banyak itu, ya dewa-dewa itu nggak nyata, ya. Di balik dewa-dewa itu sosoknya sama, malaikat yang jatuh. Ya, bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa ini adalah bangsa-bangsa yang menyembah setan, itu pada intinya. Maka setiap kali kita membaca teks Alkitab tentang penyembahan berhala, itu adalah sebuah teks konflik kosmis, teks pertentangan besar, teks antara Tuhan melawan setan, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa memandang konflik antara Israel dengan Kanaan dengan lebih jelas lagi. Ini adalah konflik antara bangsa miliknya Tuhan dengan bangsa yang sudah dikuasai dimiliki oleh setan. Dan Tuhan mencoba untuk mengambil kembali bangsa yang sudah ditaklukkan oleh setan itu. Ya, ini paradigma pertama, ya, ya yang paling awal di pelajaran pekan ini. Semoga ini membantu kita untuk memahami perang-perang di Perjanjian Lama. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan, Bil, tanggapannya. Hmm, iya, saudara. Kalau saudara punya waktu dan saudara bisa baca buku yang waktu itu kita pernah bahas ya di saat triwulan pertama tahun ini, bukunya John Peckham yang Theodicy of Love. Ya, dia membahas hal ini ya, tapi dia nggak bahas kritik tekstualnya kayak Mas Jansen, tapi dia ada sebutkan ya bahwa ada variasi ini, dan dia sebutkan bahwa in larger scale karena dia itu lebih ke Christian philosophy ya. Dia jelaskan bahwa di setiap era dan di setiap zaman itu Tuhan dan setan memiliki objeknya, memiliki wakilnya. Jadi Hmm, ada setan itu harus punya wakilnya di dunia ini, tandingannya untuk menunjukkan bahwa apa namanya meneruskan visi dan misinya, dan Tuhan juga seperti itu. hmm, Nah, dan itu sebenarnya jatuh dalam ya, yang tesisnya John Peckham itu rules of engagement itu, hmm, aturan pelibatan. Nah, jadi bagi dia tidak adil kalau setan punya bangsa-bangsanya, tapi Tuhan tidak punya model bangsanya yang untuk memperkenalkan Tuhan itu seperti apa. hmm, Maka dalam konteks immediately setelah Babel itu disebarkan, langsung Abraham gitu kan. Sehingga tema rules of engagement, peperangan antara Tuhan dan setan itu jelas gitu. Oh, setan punya wakilnya, Tuhan juga punya wakilnya. Gitu. Jadi itu menambahkan apa ya, itu menambahkan pencerahan juga bahwa soalnya ada banyak orang Kristen bilang, "Wah, Israel tuh pilih kasih, pilih ini." Nah, di sahabat ini kita akan belajar dan di sahabat depan lebih terutama, kita akan belajar bahwa Tuhan tuh adil juga sama Israel. Kalau dia ada salah, ya dibasmi juga. Tapi in larger scale, kita melihat bahwa Israel itu sebenarnya adalah model kingdom-nya Tuhan untuk melawan model kingdom-nya setan, gitu. Nah, tadi Mas Yansen udah jelaskan bahwa apa namanya, mereka ini menyembah dewa-dewa yang sebenarnya di balik itu adalah setan itu sendiri, gitu kan. ya, Dan Israel harusnya menyembah Tuhan yang benar. Nah, gitu kan. Tapi ya along the way kita lihat bagaimana Israel tuh banyak gagalnya gitu ya. Banyak gagalnya bahkan pada misi penaklukan Kanaan ini sendiri. Tapi ini konteks yang sangat penting menurut saya.
yang harus kita, apa namanya, yang harus kita, eee, mengerti gitu ya. Karena pertentangan kosmis itu harus selalu ada itunya, modelnya gitu ya. Nah, kita bisa tarik itu dari Perjanjian Lama sampai nanti kita Ayub, baru bangsa Israel secara historikal gitu ya, raja-rajanya, dan nanti sampai Mesias dan sampai umat akhir zaman, sampai Wahyu. Selalu Hmm. sama, bahwa Tuhan punya model kingdom-nya, model bangsanya, model umatnya, setan juga punya model umatnya, gitu. Dan tujuannya sama, untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya nih, berusaha gitu kan, mana yang menang sama siapa. Nah, kita berada di tengah-tengah pertempuran itu. Jadi itu konteks yang sangat penting menurut saya, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekarang. Mungkin kalau kita baca Yosuanya kita lihat, wah perang fisik gitu kan. Tapi sebenarnya perang utamanya bukan fisik-fisiknya ini gitu, tapi yang kita bahas sekarang. Mungkin itu Mas Hansen yang mau saya tambahkan. Ya, oke, Pak Sibil. Kita lanjutkan ya. Ya, Kita baca Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. ayat 13 sampai 15. Oke. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. 400 tahun lamanya. Tetapi, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Oke, ayat ke-16. Oke. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, sampai 16 ya. Ya, Nah, jadi dengan membaca ayat ini ya, janji Tuhan kepada Abraham, kita bisa tahu alasan kenapa keturunannya Abraham itu tertunda masuk ke tanah perjanjian. Kenapa lama sekali keturunannya Abraham ini kok nggak masuk-masuk ke tanah perjanjian? Alasannya adalah karena kedurjanaan, kejahatan moralnya orang Amori belum genap, ya. Dan itu sampai 4 generasi katanya kan. mhm, Ya. Orang Amori itu adalah istilah untuk mewakili seluruh Kanaan. Ya, jadi waktu kita baca Amori jangan pikir, oh yang durjana kan hanya orang Amorinya doang, bangsa Kanaan yang lainnya nggak durjana, nggak, itu perwakilan. Ya, ya kita baca coba Amos 2 ayat 10. oke. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Iya, Israel keluar dari Mesir untuk menduduki negerinya orang Amori. Amori. Tapi yang kita kan tahu yang diduduki itu bukan hanya negerinya orang Amori. Iya, Bahkan yang paling awal malah Yeriko dulu kan. iya. Jadi maksudnya Amori ini apa? Perwakilan untuk ngomongin keseluruhan Kanaan. Ya, satu bangsa mewakili seluruh wilayah gitu. Ya kan? Ya, dan orang Amori ini bagaimana? Orang Amori ini memang sangat bejat. Sangat bejat ya. Nah, kita buka 2 Raja-Raja 21 ayat 11. 12, 11? 11. Oke, 21, Bil. oke. 11, 11. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Iya, ini kisahnya kita jauh ya. Jauh nanti ke zamannya raja-raja. Ada raja yang sangat jahat namanya Manasye. Kenapa Manasye ini kejahatannya luar biasa? Karena dia sampai-sampai melebihi kejahatannya orang Amori. Hmm. Berarti standar jahat itu apa? Orang Amori standar jahat, ya. Dan kalau orang Amori itu mewakili keseluruhan Kanaan, berarti standar jahat itu apa? Orang Kanaan. Ya, Hmm. kalau kalau kamu pengen tahu yang jahat itu kayak gimana, itulah lihat Kanaan, itulah standarnya. Gitu ya. Tuhan itu memberi waktu bagi orang Kanaan sampai 4 generasi. Baru Tuhan hakimi orang Kanaan. Artinya apa? Berarti Allah itu sabar dong. Iya kan? Berarti Allah itu sabar. Ya, kita pikir penghakiman itu adalah
sebuah hal yang sangat gelap ya, bagaimana bangsa yang jahat dihukum. Tapi di sini penghakiman itu menjadi sesuatu yang terang gitu kan. Penghakiman itu berbicara tentang Tuhan yang sabar tunggu. Ya udahlah, kalau belum genap kedurjanaannya, jangan dihukum dulu. Ya, keturunan Abraham jangan masuk dulu ke sana. Ya. Hmm. Dan siapa tahu selama masa empat empat generasi ini malah orang kanannya bertobat kan gitu, Hmm. ya kan? Itu yang terjadi. Ya. Jadi berbicara tentang karakter Allah, berarti Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Hmm. Makanya dia sabar menunggu menunggu pertobatannya orang Kanaan. Tapi dia tetap adil. Meskipun dia sabar, kalau memang tidak bertobat ya memang harus dihukum. Ya, makanya kasih sama adil sekali lagi nggak bisa dipisahkan, ya kan? Waktu dibilang Tuhan itu Maha Kasih, kasihnya adalah kasih yang adil. Waktu dibilang Tuhan Maha Adil, keadilannya adalah keadilan yang penuh kasih. Ya, ini yang terjadi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah gini. Memangnya seberapa jahat sih orang Kanaan ini? Ya, ya melalui peninggalan-peninggalan arkeologi yang dijelaskan di sekolah sahabat kita ya, kita bisa tahu kalau orang-orang Kanaan ini mendasarkan kesuburan alam itu pada aktivitas seksual dewa-dewa yang mereka percaya. Ya, jadi kalau dewanya berhubungan seks maka suburlah tanahnya, itu menurut pikiran mereka ya. Ya terutama dewa Baal ya. Waktu Baal berhubungan dengan Ashtoreth itu. Nah, gimana cara mereka untuk mendorong dewa mereka berhubungan seks? Mereka sendiri harus bikin ritual hubungan seks. Ya, dengan mereka bikin ritual, mereka berharap dewanya akan berhubungan seks juga. Dengan begitu, ya, akan menghujani, membenihi tanah sehingga jadilah subur. Itu kepercayaan mereka. Jadi mereka bilang sederhananya, kalau lu mau makan, lu harus berhubungan seks secara ritual agama. Itu. Nah, dalam pola pikir kita sekarang ya, sejatuh-jatuhnya orang berdosa dalam dosa seksual, itu adalah dosa. Tapi bagi orang Kanaan, itu ritual agama yang disarankan, yang didukung. Ya, bukan jatuh, malah itu orang yang bagus agamanya kalau dia berritual hubungan seks. Ya, sebegitu jatuhnya lah orang Kanaan. Oke? Ya. Lalu, yang kedua, selain masalah ritual hubungan seks ya, mereka juga punya ritual pengorbanan anak kepada para dewa, ya kan? Jadi apa namanya tumbal kalau istilah kita, ya. Hmm. Ya, belum lagi masalah-masalah kejahatan di mana yang namanya ketidakadilan ya penindasan di Kanaan itu antara yang kuat dan yang lemah itu sangat besar. Jadi Kanaan ini distopia kita bilangnya ya, Kanaan ini distopia itu. Dan kita nggak kebayang, kita kita nggak kebayang seberapa jahatnya Kanaan ya karena kita nggak hidup dalam era yang dimana mereka masih hidup gitu, ya. Nah, inilah yang Tuhan mau jangkau melalui Abraham, melalui keturunannya, Yakub, melalui bangsa Israel. Ini yang Tuhan mau jangkau. Bangsa Kanaan yang moralnya sudah jatuh, yang menyembah dewa, yang dibalik dewa itu kita tahu siapa, setan kan. Jadi bangsa Kanaan yang sudah ada dalam cengkramannya Bene Elohim, Angelon Teu, malaikat yang sudah jatuh, setan ini berusaha jangkau. Dan dikasih kesempatan bertobat selama 4 generasi. Ini, ya. Dan apakah ada kemungkinan bagi bangsa Kanaan bertobat? Sebenarnya harusnya ada dong. Ya kan? Karena sebelum Israel ditawan di Mesir, ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu kan sempat tinggal di tanah Kanaan. Hmm. Jadi mereka sempat ketemu sama para bapak leluhur. Harusnya mereka bisa banyak belajar dari imannya para bapak leluhur, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebelum bangsa Israel ditawan di Mesir. Lalu sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, berita tentang laut terbelah itu kan nyampe ke mereka. Mereka harusnya bisa belajar tentang kebesaran Tuhan yang benar. Bahkan sesaat sebelum Yeriko ditaklukkan, mereka udah dengar juga berita tentang sungai Yordan terbelah. Ya, jadi dari zamannya Abraham sampai zamannya Yosua, mereka itu udah punya banyak sekali kesempatan untuk bertobat. Dan mereka nggak bertobat, itu memang salah mereka. Bukan hanya nggak bertobat, tapi kejahatan mereka di zaman Abraham sampai kejahatan mereka di zaman Yosua itu meningkat tak terkendali. Ya, jadi sekarang kita melihat bangsa Kanaan, kita melihat sebuah tempat
sebuah kelompok di mana pekerjaan setan itu benar-benar panen raya. Itu pekerjaan setan panen raya di situ, ya. Hmm. Nah, ini yang sedang dihadapi eh, oleh Tuhan dan Israel agennya. Ya. Tapi apakah harus dengan dibunuh caranya? Ya nanti kita akan baca ayat-ayatnya nggak harus dengan dibunuh caranya. Tapi akhirnya ada kondisi-kondisi yang mengharuskan jadi harus dibunuh. Tapi awalnya kita harus paham dulu, memang mereka ini dalam kekuasaan setan dan sudah sejatuh itu bangsa-bangsa Kanaan dan sudah dikasih kesempatan bertobat 4 generasi. Itu yang harus kita paham dulu. Ya, oke, sampai di sini. Silakan tanggapannya, Bill. Baik, ini ada satu kutipan dari The Upward Look halaman 338. Allah tidak senang dengan kematian orang yang tidak benar. Ini kutipan satu ayat ya. Hmm. Ia telah lama bersabar dengan hati yang keras kepala dan membandel. Ia yang memberikan Kristus kepada dunia telah mengirimkan pesan peringatan, tetapi banyak yang menolak untuk mengindahkannya. Ia telah lama bersabar dengan orang-orang yang tidak memuliakan namanya. Kini ia memanggil umatnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan menyingkirkan setiap batu sandungan. Marilah kita bersihkan jalan bagi Allah kita. Jadi saya rasa Tuhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang, dan manusia makin lama makin jahat, gitu kan? Ya, tapi Tuhan itu adalah Allah yang adil dan sabar, dan sama seperti Tuhan masih menunggu orang Kanaan, Tuhan menunggu orang Kanaan pada saat itu, tapi orang Kanaan tidak bertobat. Ya, sekarang Tuhan juga menunggu seluruh umat manusia gitu kan untuk bertobat sebelum kedatangannya. Karena Kristus itu sudah datang di masa lalu gitu kan. Apa namanya? Role model ultimate-nya yang melakukan yang apa yang Israel gagal untuk lakukan, ya kan? Yesusnya sudah ada, sudah banyak bukti. Tapi ya banyak sekali kita yang masih tidak percaya, masih tidak mengandalkan Tuhan ya, bahkan orang Kristen itu sendiri. Ya, ini teguran untuk kita ya. Seberapa lama kira-kira panjang sabar Tuhan ya? Ya, kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan, tapi kita nggak tahu kita matinya kapan. Gitu kan. Jadi kita setiap hari itu adalah apa namanya itu istilahnya itu eh, Kesempatan. menghitung mundur ya, menghitung mundur, Oh ya. ya kan. Dan kita nggak tahu kita nggak pernah tahu waktu kita kapan. Ya ini sebuah kutipan ya untuk mengingatkan kita kembali ya Tuhan itu masih sama tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar dan adil dan kasih di saat yang sama. Mungkin itu Mas Anderson. Ya, oke. Ya. Nah, kita sudah tahu mengenai bangsa-bangsa di Kanaan itu ada dalam wilayah kekuasaan setan. Kita sudah tahu mereka diberi kesempatan bertobat selama 4 generasi. Kita sudah tahu bahwa mereka nggak bertobat, ya, dan mereka justru makin jahat. Kita sudah tahu kejahatannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, yang pekan lalu sudah kita pelajari sebenarnya, gimana sebenarnya strategi awalnya Tuhan, rencana awalnya Tuhan bagi bangsa pilihannya Israel, supaya mereka bisa menjangkau Kanaan yang adalah miliknya setan. Ya, apakah rencana awal Tuhan adalah langsung dengan bunuhlah mereka? Enggak, ya. Kita buka ya Keluaran 23 ayat 28 sampai 30. Oh, 27 sampai 30. Keluaran. 23 ayat 27 sampai 30. Oke. 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu, sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ya, ya, saya yakin bagi yang menonton pekan lalu sudah tahu ayat ini ya. Hmm, hmm. Jadi rencana awalnya Tuhan adalah mereka tidak perlu berperang melawan bangsa Kanaan. Ya, mereka hanya perlu jalan saja. Ya, nanti kengerian, ketakutan itu akan sampai ke orang Kanaan. Kenapa? Karena berita tentang Laut Teberau yang terbelah itu sudah sampai ke mereka. Jadi mereka akan takut sendiri mendengar bangsa Israel mau datang ke Kanaan. Ya, dan mereka akan pergi dengan sendirinya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka akan kagum ya dengan Tuhannya Israel yang bisa membelah Laut Teberau dan bertobat.
Ya, contohnya sudah ada Rahab kan? Ya, jadi opsinya cuma dua, karena berita laut terbelah itu sampai ke mereka, mereka takut, dan karena mereka takut, entah mereka kabur atau mereka bertobat dan menerima Allahnya Israel. Jadi nggak perlu ada perang-perangan, nggak perlu ada yang dibunuh. Ya, lalu lalu strategi kedua yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan mengirimkan tabuhan yang di ayat 28 itu ya. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang bingung tabuhan itu apa ya. Terjemahan baru edisi 2 menerjemahkannya sebagai tawon. Jadi tabuhan itu tawon. Ya. Dan memang tabuhan itu bahasa Indonesia, saudara. Artinya tawon, bener. Sama. Cuman memang tabuhan ini bahasa Indonesia yang kurang modern sehari-hari. Ya, kita modern sehari-hari ya ngomongnya tawon. Nggak ada kita yang tahu tabuhan ya. Hmm. Sahabat lalu dalam diskusi sekolah sahabat ya, ada pendeta Jimmy Havelar di tempat saya berdiskusi bersekolah sahabat ya. Nah, dan dia bilang memang di Manado tabuhan itu adalah tawon. Ya, memang di beberapa tempat mungkin ada orang yang masih pakai kata tabuhan ya, tapi di Pulau Jawa misalnya ya orang nggak tahu, taunya tawon. Ya, maksudnya Hmm. apa? Tuhan kirim tawon supaya mereka kabur. Ya itu, nggak perlu ada yang perang, nggak perlu ada yang mati. Itu rencana awalnya. Ya, bangsa Kanaan bisa diusir, bangsa Kanaan bisa bertobat bagi yang mau bertobat tanpa perang, tanpa perlu bunuh-bunuhan. Iya, tapi di Yosua akhirnya perang dan bunuh-bunuhan kok. Kok bisa gitu? Kok nggak sesuai rencana awal yang di Keluaran 23? Ya, kita buka Bilangan 14 ayat 32 sampai 35. 32 sampai 35. 35, ya. 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Iya. Jadi inilah titik baliknya. Sebenarnya di Bilangan 13, bangsa Israel itu sudah hampir masuk ke tanah perjanjian. Hmm. Ya, sudah hampir masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? 10 dari 12 pengintai ketakutan, tidak punya iman. Ya, dan di situ secara umum bangsa Israel itu tidak setia. Karena ketakutan mereka, karena ketidaksetiaan mereka itu ya, akhirnya Tuhan bilang, ya generasi kalian gak akan masuk ke tanah perjanjian. Gitu ya, generasi kalian gak akan masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka harus mengembara selama 40 tahun, padahal harusnya sudah masuk saat itu, tapi karena mereka takut gak jadi masuk, mereka mengembaralah 40 tahun. Dalam pengembaraan 40 tahun ini, ya, akhirnya orang-orang Kanaan menjadi berubah mindset. Yang awalnya takut, jadi mulai berani. Ah, ternyata nggak sekuat itu kok mereka. Ternyata nggak sehebat itu kok Tuhan mereka. Waktu itu mereka, waktu lepas dari Mesir, mereka belah Laut Teberau. Tapi nyatanya nggak berhasil masuk ke sini. 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun. Ya. Akhirnya, apa istilahnya? Kecongkakan dari orang Kanaan ini muncul lagi. Ketakutan dari orang Kanaan turun. Karena ketidakpercayaan orang Israel sendiri. Akhirnya gimana? Kalau orang Kanaan sudah terlanjur congkak, sudah terlanjur berani lagi, akhirnya gimana? Mau nggak mau harus perang. Sesederhana itu. Jadi perang ini sebenarnya, kenapa harus terjadi perang? Itu salahnya orang Israel. Salahnya orang Israel. Jadi umat Tuhannya sendiri juga bikin salah di sini ya, karena gagal percaya sama Tuhan ya. Kalau Israel percaya dari awal, mereka akan masuk dengan mulus tanpa peperangan. Ya. Tapi karena mereka tidak percaya, orang-orang tanah Kanaan jadi mulai congkak lagi, berani lagi, dan oke, kita kayaknya bisa deh kalian mereka, kita lawan aja deh. Tuhannya kayaknya nggak sekuat itu. Ya akhirnya mau nggak mau jadi harus berperang. Ya, tentu cerita detailnya lebih panjang dan lebih banyak detail apa ya, lebih banyak lagi apa istilahnya konflik-konflik di dalamnya ya. Tapi secara umum garis besarnya kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya akhirnya jadilah harus terjadi peperangan. Israel yang salah ya, Israel yang tidak percaya. Ini kondisi yang tidak ideal memang. Gitu. Oke, silahkan Bill, tanggapannya.
Iya, dan kalau boleh saya saran, saudara boleh baca ya itu di Patriarch and Prophet ya untuk chapter ini, di bilangan ini. Karena itu Ellen G. White menjelaskan dengan jelas ya, melalui tuntunan Roh Kudus, dia menjelaskan bahwa akibat kan karena dari apa laporan 10 dari 12 pengintai ini takut, kan Hmm. Tuhan bilang nggak, kamu nggak boleh masuk. Terus akhirnya mereka tetap masuk kan, perang kan. Iya, Padahal Tuhan bilang jangan perang. iya. Terus mereka perang, tahu-tahu setelah perang malah kalah. Nah, setelah kalah, itu Ellen G. White memberikan komentar ya, dan saya percaya itu dari ilham Tuhan. Ellen G. White bilang bahwa karena kekalahan pertama itu membuat orang Kanaan menjadi tidak takut lagi. Hmm, Dan hmm, itu mempersulit penaklukan tanah Kanaan. Itu literal seperti itu, saudara boleh baca. Jadi ini saya memantik. Tapi yang maksudnya apa? Yang Mas Yansen bilang tadi, itu benar ya. Ya, itu Ellen G. White juga mengafirmasi bahwa karena kalah perang yang pertama itu yang Tuhan bilang jangan perang, tapi malah mereka perang. Akibat mereka dihukum ini, mereka takut. Waduh, gimana ya? Kami dihukum, ayolah maju. Padahal Tuhan bilang, jangan maju. Aku nggak beserta kamu. Tapi karena kekalahan itu, ya akhirnya orang Kanaan tidak lagi takut dan mereka malah makin menjadi-jadi, gitu ya. Dan di sini ya saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang memberikan kebebasan memilih both sides kepada bangsa Israel dan juga orang Kanaan, gitu kan. Jadi dan Tuhan harus apa ya? Itu luar biasa sekali ya. Tuhan punya tujuan dan tujuan Tuhan itu pasti terjadi, tapi ada banyak variabel pilihan manusia di antaranya. Orang Israel dan juga orang Kanaan gitu kan. Ya akhirnya mereka ke Kanaan sih. Tapi ya karena hmm. orang Israelnya nggak menurut dan orang Kanaannya tambah lama tambah jahat. Nah, jadinya lebih kompleks gitu ya. Jadi yang kita baca di sini itu bukan karena maunya Tuhan, tapi ini banyak variabel yang Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan nggak bisa paksa orang Israel untuk menyembah Dia kan? Harus sukarela dan Tuhan nggak bisa paksa juga orang kanan untuk takut begitu. Ya itu pilihan mereka. Contohnya Rahab, Rahab masih takut gitu kan. Rahab masih Hmm. takut despite orang Kanaan despite orang Israel mutar-mutar 40 tahun dia masih tetap takut gitu. Jadi ya itu pilihan pribadi dia dan keluarganya gitu. Sebenarnya pilihan itu juga bisa diberikan yang sama bagi seluruh orang Kanaan, tapi mereka tidak seperti itu gitu kan. Cuma ada beberapa pihak aja yang seperti itu. Kita udah belajar itu sebelumnya. Jadi saya rasa ya itu ya tambahan dari saya, saudara boleh baca itu ya chapter itu di Patriarch and Prophet ya. Itu lengkap sekali dan ya benar ya apa yang kita baca di sini. Mungkin itu Hmm. Mas Yansan. Oke, terima kasih Bill. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membahas satu kata Ibrani yang ini jadi kata yang kontroversial, Hmm. ya. Ini kata yang cukup sulit, bukan karena eh, tata bahasa atau gimana sulitnya, tapi karena kata ini punya apa muatan moral ya, yaitu kata herem. Herem ya. Herem itu kira-kira bahasa Indonesianya adalah ya ditetapkan untuk dimusnahkan ya. Itu bukan terjemahan yang benar-benar tepat, tapi kira-kira gitu. Herem ditetapkan untuk dimusnahkan. Berarti kalau satu bangsa itu herem, berarti bangsa itu harus mati. Kira-kira gitu kan? Ya. Nah, ya kata herem itu muncul 47 kali ya dalam kaitannya dengan perang Islam melawan bangsa-bangsa. Ya ingat, kita lagi bahas Israel dengan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Israel miliknya Tuhan, bangsa-bangsa miliknya setan. Tadi ya, paradigmanya gitu ya. Dalam perang Israel melawan bangsa-bangsa, kata herem itu digunakan 47 kali. Oke? 37 diantaranya berhubungan dengan penaklukan Kanaan. Oke? Berarti sisa berapa, Bil? Kalau 47 kurang 37. 10. Sisa 10. Nah, dari sisa 10, ya, 8 diantaranya berbicara tentang perangnya Saul melawan orang Amalek. Oke? Nah, perangnya Saul melawan orang Amalek ini juga masih kaitannya dengan penaklukan. Penaklukan Kanaan. Kenapa? Karena eh, ya perangnya Saul melawan orang Amalek itu adalah pemenuhan janji dari periode penaklukan Kanaan. Ya, janjinya itu ada di Keluaran 17 ayat 14. Jadi lagi-lagi berhubungannya dengan penaklukan Kanaan. Oke? Tadi ya 37 kali berbicara secara langsung tentang penaklukan Kanaan, 8 kali berbicara tentang perangnya Saul melawan Amalek yang memenuhi janji dari penaklukan Kanaan juga, gitu ya. Itu. Nah, berarti sisa 2 lagi ya, Bil ya. Sisa Hmm. 2 lagi. Nah, satu berbicara tentang konteks silsilah Simeon.
Ya, silsilahnya Simeon, di mana keturunannya Simeon itu menyebar ke timur, ya, ke wilayah pegunungan Seir, dan di situ keturunannya Simeon mengusir sisa-sisanya orang Amalek. Ya, dan ini masih hubungannya dengan masa perangnya Saul. Nah, jadi ini berhubungan masih dengan janji dari penaklukan Kanaan, masih berhubungan dengan konteks penaklukan Kanaan juga. Ya, habis itu ada sisa satu lagi. Nah, itulah berbicara tentang eh, apa istilahnya, berbicara tentang herem terhadap Raja Ahab. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan telah menaklukkan Assyria di bawah tangannya Israel, gitu ya. Dan harusnya rajanya Assyria waktu itu adalah Ben-Hadad ya. Ben-Hadad itu harusnya di istilahnya dibunuh oleh Ahab, tapi Ahab malah membiarkan Ben-Hadad tetap hidup. Akhirnya Ahabnya yang harus dibunuh. Nah, gitu ya. Ini sudah semuanya, sudah 47 kemunculan kata herem dalam kaitannya perang antara Israel dengan bangsa-bangsa. Hmm. Ya. Dan dari 47 ini, hanya satu yang nggak berkaitan secara langsung dengan penaklukan Kanaan. Ya kan, Bil ya? Hmm. Hanya satu. Berarti dari 47, 46-nya ngomongin penaklukan Kanaan. Iya. Artinya apa? Artinya, kata herem ini terbatas pada era waktu tertentu. Artinya apa? Kata herem ini terbatas pada waktu Israel mau menaklukkan Kanaan, yang kalau kita mau sebut waktu pastinya ya sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, sekitar segitu. Ya. Dari cara Alkitab menggunakan kata herem, semuanya lah, setiap Israel berperang dengan bangsa lain, kata herem ini selalu dihubungkan dengan penaklukan. Ya, dan penaklukan itu nggak terjadi di semua waktu kan, nggak terjadi di sepanjang zaman, terjadi hanya di waktu itu aja kan, penaklukan Kanaan kan gitu. Kata herem ini terbatas di waktu itu, nggak bisa diaplikasikan di waktu lain, apalagi diaplikasikan ke zaman sekarang, nggak bisa. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Waktu sudah bukan eranya penaklukan Kanaan, masih bisa nggak diaplikasikan herem? Oh, udah nggak bisa. Nanti kita akan lihat contohnya dari Alkitab sendiri. Ya, itu. Yang kedua, kata herem ini selain terbatas waktu, dia terbatas pada tempat juga. Ya, nah kita buka Ulangan 20 ayat 10 dan 15. Ulangan berapa, sorry? 20 ayat 10 dan 15. 15 ya. Ya, Ulang 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. ya. Nah, Ulangan 20 itu memisahkan antara penduduk Kanaan dan penduduk di luar Kanaan. Ya, bagi penduduk di luar Kanaan, ya disebut sebagai kota yang sangat jauh letaknya. Berarti ini penduduk-penduduk yang udah nggak di dalam Kanaan tapi di luar Kanaan. Itu tidak dibunuh. Penduduk yang ada di luar tanah Kanaan, kalau mereka bertemu dengan orang Israel, Israel harus tawarkan perdamaian. Hmm. Tawarkan perdamaian. Oke? Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata konsep herem tidak berlaku di luar tanah Kanaan. Kalau mereka ketemu sama bangsa di luar tanah Kanaan, nggak bisa mereka langsung tumpas. Berlakunya di tempat itu doang. Ya, bukti lebih lanjut, baca ayat 16 sampai 18. Tapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang telah dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ya, kita baca ayat 17-nya, Bil, dalam bahasa Ibrani. Oke, 20, Ulangan 20. 20.
17 ya. Ki haharem taharimem. Karena herem kamu akan herem. Karena memusnahkan kamu akan memusnahkan. Ya, ini bentuk infinitif absolut ya. Jadi menunjukkan kepastian. Karena pastilah kamu akan memusnahkan. Karena haruslah kamu akan memusnahkan. Bahasa Ibrani gitu. Ya. Ha harem taharemim. Herem kamu akan herem. Bahasa Ibrani gitu. Ya, sangat detail ya. Ha Hiti, orang-orang Hiti. BH Amori dan orang Amori. Ya. Ha Kenaani dan orang Kanaan. BH Ferizi dan orang Ferizi ya. Ha Hivi ya dan orang Hivi. Ya, saya baca bahasa Ibrani-nya aja ya. Kadang-kadang saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. BH Yebusi dan orang Yebusi. Ka Asher Sivecha seperti yang diperintahkan kepadamu Adonai Elohecha oleh Tuhan Allahmu. Ya, itu nyambung Bil. Haherem nyambung, taherem nyambung. Oke. Taherem hanya satu aja. Oke. Ya. Berarti yang harus herem itu hanya kepada kota-kota yang ada di bagian dari Kanaan. Herem itu hanya berlaku bagi kota-kota yang ada di dalam Kanaan. Gitu ya. Berarti konsepnya memang herem ini terbatas tempat. Nggak bisa dilakukan di luar Kanaan. Di luar Kanaan ditawarin perdamaian, di dalam Kanaan baru herem. Ya. Jadi kita ngomongin konsep herem ya dari peristiwa penaklukan Kanaan. Itu jangan tiba-tiba kita aplikasikan, oh berarti boleh dong di era segini, tumpah sana tumpah sini. Itu terbatas di waktu, hanya pada periode periode penaklukan. Kira-kira abad 15 sebelum Masehi. Berarti di luar era itu nggak boleh. Itu hanya terbatas tempat. Hanya di wilayah Kanaan. Berarti di luar itu nggak boleh. Kenapa? Ada orang yang mau mengaplikasikan ini ke zaman modern, ke Timur Tengah tahun 2025. Nggak bisa diaplikasikan ke Timur Tengah tahun 2025. Herem hanya bisa berlaku waktu itu di tempat itu. Itu perintah spesifik, bukan perintah universal kayak 10 hukum ini, saudara. Ini perintah Hmm. tindakan dalam satu kasus spesifik ini. Ya, itu. Jadi bahkan ya setelah akhirnya pun harus berperang. Kan rencana awalnya nggak harus berperang. Tapi setelah pun akhirnya harus berperang dan harus ada penghakiman Tuhan terhadap orang Kanaan yang sudah terlanjur jahat itu, yang sudah sangat jatuh moralnya, itu pun tuh hati-hati. Tuhan kasih batasan yang jelas, waktunya, tempatnya, nggak bisa asal-asal bunuh. Ya, Hmm. gitu. Ini konsep keren yang perlu harus kita ketahui ya. Oke, silahkan Bill, tanggapannya. Iya, dan saya rasa ini udah cukup jelas ya, bahwa ya sekali lagi Tuhan itu adil kok. Tuhan itu adil dan Tuhan itu Maha Tahu. Maksudnya dia tahu bahwa orang Israel ditaruh di tempat situ selain supaya orang kanan ini tidak mempengaruhi mereka, tapi ya level kejahatannya yang sampai sudah level tadi ya, sudah genap, yaitu orang Kanaan. Orang di luar Kanaan mungkin belum genap. Mungkin mereka jahat, tapi nggak sejahat orang Kanaan, kita nggak tahu. Hmm, ya, Tapi ya, mereka tidak layak untuk dimusnahkan, untuk diheremkan gitu kan. Jadi ya untuk apa kita heremkan mereka? Mungkin itu, kalau dari saya yang saya lihat ya, sehingga Allah tuh adil juga bagi bangsa lain dan juga bagi bangsa Kanaan gitu kan, dan bagi bangsa Israel gitu. Mungkin itu Mas Hansen. ya, ya, betul yang Bill bilang ya. Memang era itu adalah era yang unik. Kenapa? Karena di era itu adalah bangsa Israel tuh kayak bayi yang baru lahir. Ya, Mm-mm. jadi itulah awal mula teokrasi pemerintahan Tuhan tuh baru berdiri, ya. Dan disitulah memang momen genapnya kejahatan Kanaan dari sisi Iya. Kanaannya, ya. Dan di situ memang momen di mana Tuhan benar-benar ingin melindungi Israel supaya nggak terpengaruh pengaruhnya Kanaan itu memang. Ya, itu Mm. disebutkan memang juga di ayat 18-nya ya. Mm. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan bagi Allah mereka. Sehingga kamu berbuat dosa. Ya supaya orang Israel nggak diajak ibadah ritual seksual, supaya nggak diajak pengorbanan anak. Itu makanya apa orang kanan harus harem kan. Ya, jadi memang ada poin untuk melindungi orang Israel dari kejahatan juga. Ya. Dan Mm. memang di momen di mana Israelnya sendiri jahat, Mm. ya Israelnya juga akan harem. Israel Iya. juga akan dapat kemusnahan yang sama persis. Jadi nggak bisa ini dibilang kayak memang Tuhan lebih kasih sama Israel daripada bangsa lain. Poin Iya. utamanya adalah masalah amoralitas yang jahat. Karena Mm. tadi kita lihat begitu Israel sampai ke amoralitas yang sama, oh ditumpas juga. Iya, Tuhan mengizinkan bangsa lain menyerang dia kan? Iya, gitu. Jadi
bukan masalah siapa siapa yang Israel, siapa yang bukan Israel, enggak, tapi siapa yang menyembah berhala, siapa yang bukan. Yang menyembah berhala Ya, itu yang ditumpas. iya. Ya, dan Israelnya sendiri, yang miliknya dia sendiri, kalau menyembah berhala, ya Israelnya sendiri ditumpas. Kita akan lihat itu, Mm-mm. gitu ya. Jadi ternyata itu tambahan yang bagus sekali dari Bill ya, untuk melindungi Israelnya itu sendiri ya. Apa ada Mm. kutipan yang mau disampaikan, Bill? Sejauh ini nggak? Belum ya? Oke, kita masuk ke bagian penutup ya. Nah, Oke. ini bagian yang sangat unik ya. Buka 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 23. Berapa tadi? Ayat 16 sampai 23. 16. 23. Oke, sebelum Bill baca, Bill. Ya, ini kita sedikit diskusi untuk membantu penonton aja. Ya, Hmm. ini adalah 2 raja-raja, ya. Dan di situ tertulis ada nama seorang nabi di ayat 17 namanya Elisa. Hmm. Apakah kira-kira ini masih era penaklukan Kanaan atau sudah beda era? Apakah ini masih era penaklukan Kanaan? Maksudnya era di mana mereka masih masuk dan Oh, menaklukkan satu-satu. enggak, Sudah mereka tidak udah di, ya, udah tinggal kalau ya. era Raja Raja. Jadi bukan era masih menaklukkan kan, bukan era Ya, conquest. Tapi era udah yang nggak sudah confess. tinggal, ya udah Hmm. jadi penduduk tetap di situ. Udah bukan Benar. bukan jalan satu-satu naklukin satu-satu, bukan gitu lagi kan. Iya, iya, Berarti ini secara tadi harem terbatas di tempat, terbatas di waktu ya. Secara waktu ini udah nggak masuk periode harem berarti kan harusnya. iya. Ya, sekarang coba baca ayatnya. Oke, 16 sampai 23. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka heran, melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak?" Jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, ini perangnya antara Israel melawan Aram ya. Ya, Hmm. ya sedikit pembahasan bagaimana di situ para malaikat terlibat ya. Kita bisa Hmm. lihat ya. Berarti perang antara Israel dan Aram melibatkan perang para malaikat juga. Berarti Hmm. perang di perjanjian lama berhubungan dengan perang di surga. Hmm. Perang di perjanjian lama berhubungan dengan pertentangan besar, dengan pertentangan kosmis. Itu jelas. Oke. Tapi perhatikan di ayat 21, waktu Elisa tanya, waktu Raja Israel tanya ke Elisa, kita bunuh nggak nih orang Aram? Kata Elisa apa? Jangan dibunuh, kasih makan aja. Berarti di sini keren berlaku nggak? Gimana, Bill? Hmm. Nggak berlaku. Iya, kenapa? Sudah bukan periodenya lagi. Jadi nggak perlu tunggu sampai zaman modern sekarang. Di perjanjian lama sendiri, begitu periode penaklukan Kanan sudah selesai, harem udah nggak berlaku lagi. Hmm. Ya, harem nggak berlaku lagi. Raja yang bertanya ke Nabi Elisa, dibunuh, kita bunuh nggak nih orang Aram? Nggak dibunuh, malah kasih makan. Jadi model utamanya tetap model perdamaian. Itu yang perlu kita tahu ya. Dan di ayat 23 apa katanya? Orang Aram pun nggak datang menyerang Israel lagi. Akhirnya dari sisi Aramnya pun damai. Ya, ini sebenarnya model utamanya. Ya, kita tutup dengan Yesaya 9 ayat 6. Yesaya berapa tadi? 9 ayat 6. 9 ayat 6.
ayat 6. Yang ini? Atau Yang ya itu dia. oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Raja Damai ya, Shar Shalom ya, Shar Shalom dalam bahasa Ibrani. Ya pada dasarnya ya, tujuan utama Alkitab waktu melihat ke depan, eskatologis ya, akhir zaman, itu adalah tujuan untuk mendirikan sebuah perdamaian penuh dalam kepemimpinan Sang Mesias. Gitu ya. Jadi waktu kita baca perang-perang gitu ya, tentu kita harus pelajari dengan baik ya sejarahnya, teologinya, tapi jangan hanya fokus pada perangnya, fokus pada tujuan akhirnya apa? Perdamaian. Ya. Dan apakah untuk mencapai perdamaian itu nanti akan ada yang mati? Pertanyaannya, ada yang harus mati. Baca aja Wahyu 20. Baca aja Wahyu 20. Orang-orang fasik yang tidak mau bertobat pada akhir zaman akan tetap mati. Sebelum akhirnya periode pemerintahan Mesias yang kekal itu akan tergenapi. Ya. Artinya, ya, dalam perdamaian yang sejati, apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan tidak adanya lagi kejahatan dan sama sekali orang yang berbuat jahat. Ya. Kita harus membaca ini dalam kosmik konflik di mana muncul kejahatan pertama kali dari setan, malaikat yang jatuh itu, yang menggoda manusia pertama untuk berdosa juga, yang akhirnya terus-menerus membentuk sebuah lingkaran dosa itu. Perdamaian sejati adalah waktu dosa itu tidak ada lagi, itu yang mau didirikan. Ya, pada akhirnya yang paling indah, janji yang paling indah bagi kita semua adalah perdamaian kekal di mana tidak ada lagi kejahatan bahkan sumber kejahatannya. Itulah pemerintahannya Sang Mesias ya, Syar Shalom Raja Damai, Yesus Kristus sendiri ya. Itu. Oke, silahkan Bill, tanggapannya. Iya, kalau itu adalah pemerintahan Tuhan, Sang Raja Damai ya, maka kita sebagai orang yang sudah mengerti konteks peperangan ini, kita mengerti Herem itu sudah berlaku bagi kita, maka ya kita harus berusaha untuk apa namanya, memajukan proposal perdamaian ini, kalau boleh saya bilang. Gitu Iya. kan. Entah itu kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang mungkin kita nggak suka, orang yang kita benci, atau orang yang selek sama kita, gitu istilahnya sekarang kan. Atau bahkan dalam konteks global pun, dalam negara antar negara ya harusnya ini proposalnya ya, perdamaian gitu kan. Karena tidak ada lagi pemusnahan dan sebagainya macamnya. Mungkin Ya. itu Mas Yansen. Ya, jadi Israel nggak bisa ya untuk memusnahkan bangsa lain ya. Nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak berlaku lagi prinsip itu. Nggak perlu Hmm, tunggu sampai sekarang, di zamannya Elisa aja udah nggak berlaku lagi kok. iya. Ketemu orang Aram, rajanya tanya, kita bunuh nggak orang Aram ini? Kata Elisa apa? Kasih makan, bikin jamuan Iya. besar. Jadi Israel ya, sebagai umat pilihan Tuhan, kalau ketemu bangsa lain harusnya apa? Jamu mereka kasih makan besar. Iya. Bukan lempar drone. Nggak terjadi herem itu lagi ya. Itu sebenarnya. Oke. Ya mungkin ini jarang saya bahas, tapi saya mau antisipasi satu hal kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya, Nah, apa bedanya penaklukan Kanaan dengan jihad? hmm, Ya, saya nggak akan bahas secara detail ya. Mungkin di sisi lain saya akan bahas secara detail ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, oke, perbedaannya adalah jihad itu perintahnya akhirnya selalu bersifat universal. Ya, akhirnya jihad itu tidak terbatas di waktu dan tidak terbatas di tempat. Dia berlaku di tempat manapun, di waktu manapun. Nah itu, ya, itu bedanya. Sementara harem itu terbatas hanya di waktu itu, di tempat itu. Jihad enggak. Nah, ya mungkin kita nggak perlu baca satu persatu ayat-ayatnya dari Al-Quran ya karena akan apa memakan banyak durasi, tapi kira-kira itu. Ya jadi nanti kalau hmm, ada pertanyaan, ini kan sebenarnya sama aja kayak jihad, enggak ini beda. Ya apalagi kalau kita udah lihat pertentangan kosmis yang latar belakangnya. Ya hmm. latar belakang yang tadi kita udah jelasin lah panjang lebar lah. Ya, ya semoga ini bisa membantu ya kalau ada pertanyaan. Iya, iya, iya. Oke, Oke, kita boleh rangkum, Mas Hansen? ya kita rangkum ya. Yang pertama adalah Kejadian 11 ya, kemudian Ulangan 32 berbicara tentang bangsa-bangsa
itu disebarkan dari Menara Babel. Dan setelah mereka menyebar, mereka itu bukan hanya menyebar secara biasa, tapi mereka menyebar dalam kekuasaannya Bene Elohim. Bene Elohim. Ya, menurut naskah Laut Mati. Oke? Memangnya siapa Bene Elohim? Leningrad Codex naskahnya menyalin itu sebagai Bene Israel, orang Israel. Uh, Septuaginta menerjemahkannya sebagai Angeloteo, malaikat Tuhan. Jadi ada dua pandangan. Anak-anak Allah itu ada satu yang memahaminya sebagai orang Israel, ada satu yang memahami anak-anak Allah ini sebagai malaikat. Nah, tapi kalau kita kembali ke konteks Menara Babel, di Menara Babel belum ada bangsa Israel, ya. Abraham aja belum dipanggil. Jadi nggak mungkin bangsa-bangsa dibagi berdasarkan bilangan bangsa Israel. Bangsa Israelnya aja belum ada. Jadi menurut narasinya lebih mungkin bahwa Bene Elohim, anak-anak Allah ini adalah Angeluteo, adalah malaikat Tuhan, malaikat sudah jatuh. Jadi bangsa-bangsa ini dari Menara Babel itu mereka disebarkan dan mereka ini disebarkan dalam wilayah kekuasaannya malaikat yang sudah jatuh, setan. Setelah Menara Babel, bangsa-bangsa ada dalam wilayah kekuasaan setan. Itu poin pertama. Ya, dan mungkin ini hal yang baru bagi beberapa orang ya. Ya memang bagian kritik tekstualnya tadi cukup rumit ya. Ya, tapi bisa dijelaskan dengan rangkuman seperti ini ya. Meskipun untuk bukti bahwa ini nggak salah teori kita ini, tafsiran kita ini nggak salah, itu kita memang harus ada buktinya gitu ya, teksnya. Tapi dengan rangkuman ini juga bisa. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ternyata mereka ini sudah diberi kesempatan bertobat selama 4 generasi. Ya itulah kenapa orang-orang Israel ya, keturunannya Abraham nggak segera masuk ke tanah Kanaan. Karena masih memberi kesempatan orang Kanaan untuk bertobat dulu. Ya katanya kedurjanaan mereka belum penuh. Ya, seperti itu. Artinya Tuhan ini bukan hanya menghakimi, Tuhan ini sebenarnya penuh kesabaran. Ditunggu sampai berapa generasi supaya mereka bertobat. Gitu ya. Nah, berbicara tentang kejahatan mereka, ya ada banyak. Tapi 2 contohnya menurut arkeologi, ada buktinya, yaitu mereka melakukan ritual keagamaan seksual untuk kesuburan tanah. Dan mereka melakukan pengorbanan anak. Itu 2 ya. Ya, dan dalam kesempatan bertobat itu, Kanaan bukannya malah makin baik, mereka malah makin jahat ya. Entah melalui zamannya para bapak-bapak leluhur ya. Abraham, Ishak, Yakub, entah melalui peristiwa Laut Teberau, melalui peristiwa Sungai Yordan ya, mereka nggak anggap itu, mereka malah makin jahat. Itu yang terjadi ya. Oke, itu poin nomor 2. Poin nomor 3, eh, berbicara tentang rencana awalnya Tuhan. Ya. Menurut Keluaran 23, mereka harusnya nggak berperang. Ya, jadi ketakutan itu sudah dikirim mendahului mereka. Ya, dan ada tawon juga yang dikirim. Jadi kemungkinannya mereka nggak perlu berperang, tapi bangsa Kanaan ini akan kabur dengan sendirinya atau akan bertobat. Ya, tanpa perlu berperang, tanpa perlu bunuh-bunuhan, bangsa Kanaan akan kabur atau bertobat. Tapi di bilangan 13 dan 14, Israel menunjukkan ketidakpercayaan. Dan setelah mereka menunjukkan ketidakpercayaan, mereka dibilang nggak akan masuk ke tanah perjanjian, generasinya mereka malah berperang. Dan waktu mereka berperang, mereka kalah. Dan dari situ bangsa Kanaan akhirnya pede lagi, congkak lagi, hilang ketakutannya. Ya akhirnya rencana awal Tuhan nggak jadi terjadi. Ya, dan sejak momen ini, akhirnya mereka harus berperang. Itu ya, poin nomor 3. Poin nomor 4, kita berbicara tentang harem. Ya, pembahasannya panjang tadi. Ya, ada banyak bukti-bukti. Tapi harem itu terbatas di tempat, terbatas di waktu. Itu poin utamanya. Ya, berarti nggak bisa diaplikasikan selain di era itu, di era penaklukan pada abad ke-15 sebelum Masehi, dan nggak bisa diberlakukan di luar tanah Kanaan. Apalagi digunakan untuk pembenaran perang-perang yang terjadi di tahun 2025 ini. Nggak bisa. Ya, ya. Pada dasarnya banyak sekali perintah bagi Israel di Perjanjian Lama untuk terimalah orang asing yang beribadah di tengah-tengah kamu. Wah, itu banyak sekali. Ya, jadi harem itu, ya bahkan kalaupun harus berperang gitu kan, Tuhan tetap batasi. Ya, itu nomor 4. Nomor 5, ternyata di dalam 2 Raja-Raja 6, pada era Elisa, ya, waktu sang raja bertanya ke Elisa, kita bunuh nggak orang Aram ini?
Elisa bilang, enggak, jangan dibunuh. Artinya harem sudah tidak berlaku lagi kan? Dan yang terjadi apa? Elisa malah bilang apa? Kasih mereka makan, jamu orang Aram ini makan. Dan orang Aramnya pun akhirnya nggak serang lagi. Ini sebenarnya model yang mau dicapai oleh Tuhan, model perdamaian ini. Dari awal dia nggak mau berperang dan sampai akhirnya dia tetap nggak mau berperang, meskipun di tengahnya ada situasi terpaksa berperang. Gitu ya. Ya, dan harapannya bagi kita adalah pemerintahan damai dari Sang Mesias ya. Yesaya 9 ayat 6. Ya, kira-kira ini. Eh, apa ya pelajaran kita? Apa ada tambahan, Bil? Ya, saya rasa cukup ya. Ntar aku yang bagian ini aku belum. Oke. Ya, saya rasa sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita, saudara-saudara semua. Ya ini melengkapi ya dari pelajaran keempat yang sahabat lalu punya. Jadi benar kata Mas Hansen, bagi saudara yang belum menonton pelajaran 4 atau bahkan tidak belajar sama sekali gitu ya. Ya, saudara harus belajar lagi karena ini dua bagian ya. Dan sebenarnya ini adalah rangkuman dari disertasinya penulis kelas sahabat kita ya, Barna Magyarosi. Ya, di situ dia bahas kata harem dan dia bahas juga tapi lebih lengkap ya. Saya udah baca di bagian yang apa namanya Holy War in the Book of Joshua ini. Lalu dia juga bahas tentang apa namanya kejahatan orang di sana dan yang lainnya. Itu ada banyak semua di sini. Eh, jadi saya sarankan saudara boleh baca buku ini ya mungkin bagian yang saudara tertarik ya tapi coba tadi ya strateginya Mas Hansen itu ya yang kemarin baca pendahuluan lalu rangkuman dan pilih babnya. Itu kalau boleh saya sarankan. Rangkumannya juga sebenarnya bagus sekali. Sebenarnya kalau saudara baca rangkuman ya itu rangkuman dari dua pelajaran ini sebenarnya ya. Ya, tapi dengan paragraf yang lebih singkat lah gitu. Ya, mungkin itu kalau dari saya Mas Hasan ada lagi? Ya, oke, cukup, Bil. Oke, saudara-saudara semua sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang kau berikan kepada kami. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, kami percaya tuntunan Roh Kudus-Mu masih berlaku bagi kami. Bapa, bantu kami untuk bisa mengerti firman-Mu ini, bisa mengingat dan bisa membagikannya kepada orang lain. Bantu kami untuk mengerti rencana awal-Mu Tuhan, rencana perdamaian, dan bantu kami menjadi agen-agen perdamaian bagi orang di sekitar kami yang kami memiliki pengaruh. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka pengertian. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom semuanya.